Shalom blessed people, lo lagi menyaksikan Christian Daily Channel. Jangan lupa siapin Alkitab dan buku catatannya ya. Kopi sama teh juga boleh biar makin santuy. Oke deh, kita intro dulu guys. Shalom blessed people, balik lagi bersama dengan gue Unedo Tesalonika Gultom. Dan blessed people lagi nonton Christian Daily Channel. Jangan lupa untuk apa? Di like, share, dan juga subscribe kalau blessed people mendapatkan berkat dari videonya Christian Daily Channel. Dan jangan lupa juga untuk nyalain lonceng notifikasinya biar blessed people nih nggak ketinggalan video terbaru dari Christian Daily Channel. Well blessed people, sebelum kita masuk dalam pembahasan tema pada kesempatan video kali ini, gue mau ingetin buat blessed people semuanya, kalau misalnya blessed people nih ada tema atau pembahasan yang menurut blessed people penting atau pengen banget untuk dibahas dalam videonya Christian Daily Channel dengan program Daily Bread, boleh banget ya, langsung aja kirim di kolom komentar. Nanti gue bakal berusaha untuk membawakannya buat blessed people. Karena siapa tahu orang lain atau blessed people yang lainnya itu juga mengalami pergumulan atau kepikiran tentang tema yang sama. Jadi bisa memberikan berkat juga kan buat blessed people yang lainnya. So blessed people, di video kali ini kita bakal membahas tentang bersama dengan Yesus di dalam api pemurnian. Ayatnya diambil dari Matius pasal 26 ayat 36 sampai ke 42. Yuk langsung aja kita bahas dan kita baca ayat untuk video kali ini. Judul perikop untuk ayat pembacaan dalam video kali ini adalah di Taman Getsemani. Ayat yang ke-36. Maka sampailah Yesus bersama-sama murid-muridnya ke suatu tempat yang bernama Getsemani. Lalu ia berkata kepada murid-muridnya, "Duduklah di sini, sementara aku pergi ke sana untuk berdoa." Dan ia membawa Petrus dan kedua anak Zebedeus sertanya. Maka mulailah ia merasa sedih dan gentar. Lalu katanya kepada mereka, "Hatiku sangat sedih, seperti mau mati rasanya. Tinggallah di sini dan berjaga-jagalah dengan aku." Maka ia maju sedikit, lalu sujud dan berdoa. Katanya, "Ya Bapakku, jikalau sekiranya mungkin, biarlah cawan ini lalu daripadaku. Tetapi janganlah seperti yang ku kehendaki, melainkan seperti yang engkau kehendaki." Setelah itu ia kembali kepada murid-muridnya itu dan mendapati mereka sedang tidur. Dan ia berkata kepada Petrus, "Tidakkah kamu sanggup berjaga-jaga 1 jam dengan aku? Berjaga-jagalah dan berdoalah, supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Roh memang penurut, tetapi daging lemah." Ayat yang ke-42 berkata, lalu ia pergi untuk kedua kalinya dan berdoa. Katanya, "Ya Bapakku, jikalau cawan ini tidak mungkin lalu, kecuali apabila aku meminumnya, jadilah kehendakmu." So blessed people, berdasarkan ayat yang sudah kita baca, yang Yesus alami dan yang Petrus alami beserta dengan anak-anak Zebedeus, di mana di sini kita menemukan bahwa ada ayat yang sangat luar biasa. Pertama, itu berkaitan dengan isi doa Yesus. Dan yang kedua, ini berkaitan dengan peringatan dari Yesus kepada Petrus, anak Zebedeus pada saat itu, dan tentunya kepada kita juga yang ada di masa atau zaman milenial ini. Poin apa yang bisa kita dapatkan dari doa yang disampaikan atau yang dinaikkan Yesus di Taman Getsemani? Sederhana. Yesus secara manusia mengalami namanya ketakutan, kecemasan. Dia sempat gentar, tapi dia dengan sangat teramat sadar bahwa memang cawan ini harus dia minum. Karena memang dia adalah domba Paskah yang harus mengorbankan dirinya, yang harus dikorbankan untuk penebusan. That's why di akhir doanya Yesus menyatakan bahwa tapi bukan kehendakku yang jadi, melainkan kehendakmu Bapa. Well, blessed people, bagaimana isi doa kita
balik lagi. Untuk kita bisa di dalam api pemurnian bersama dengan Yesus, dibutuhkan yang namanya relationship with God. Kalau kita nggak punya relationship with God, udah, kita nggak bakalan bisa betah. Kita nggak bakalan bisa bertahan untuk ada di dalam namanya api penyucian. Lu lihat deh, ketika Yesus berdoa, kelihatan banget gak hubungan dia dengan Bapa? Oh, kelihatan banget. Karena Yesus menyatakan, bukan kehendakku yang jadi, tapi kehendak Bapa. Statement ini menyatakan atau membuktikan bahwa doa itu bicara tentang koneksi, terhubungnya atau bicara tentang hubungan umat, anak dengan Bapa, dengan Tuhan. Dan kembali, bicara tentang trial by fire, kalau kita mau lolos dalam api penyucian, kita lolos dalam api pengujian, api atau dalam penyaringan, kita harus punya relationship with God. Nah, pertanyaannya sekarang, bagaimana dengan hubungan blessed people bersama dengan Tuhan? Hei, anak-anak muda, gimana hubungan lo dengan Bapa? Sudah sepenuh hati? Sudah dengan segenap hati? Atau masih sekedar? Di mana Bapa selalu mengasihi kita, atau Bapa memberikan perintah kepada kita, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hati, kekuatan, akal budi, dan segenap jiwa kita. Anak muda, bagaimana kondisi kita dalam mengasihi Bapa, dalam mengasihi Tuhan? Apakah sudah dengan segenap hati atau masih dengan sekedar? Kalau ingat, kalau nggak capek, kalau nggak banyak kerjaan, kalau nggak sakit hati, oh iya, itu kan banyak terjadi. Banyak banget anak-anak muda yang kalau lagi bermasalah dengan pacarnya, hubungan dengan Tuhan jadi terganggu. Yang akhirnya berdampak pada apa? Kebanyakan anak-anak muda sibuk untuk ghosting sosial media pacarnya, untuk ghosting sosial media cem-cemannya, untuk ghosting sosial media mantannya. Hello, kenapa pada akhirnya sosial media pacar lo, sosial media temen lo, sosial media cem-ceman lo dan mantan lo lebih menarik daripada lo nge-ghosting isi hati Tuhan buat lo? Aneh kan? Kalau kita aja lebih tertarik untuk nge-ghosting sosial media pacar kita, kalau kita aja lebih tertarik untuk nge-ghosting sosial media cem-ceman dan mantan kita, gimana caranya kita bisa dengan segenap hati, segenap jiwa, segenap kekuatan? Bagaimana? Boro-boro. Karena waktu kita, hati kita, pikiran kita, tenaga kita, semuanya udah dilimpahkan, udah fokusnya sama ngeghosting pacar kita, cem-ceman kita, mantan kita. Ya udah kelar. Itu berarti blessed people sedang membangun di atas dasar, yaitu bangunan yang terbuat dari kayu, jerami, yang gampang terbakar. Gimana caranya kita bisa bersukacita dalam api pemurnian? Gimana caranya kita bisa berjalan bersama dengan Yesus di dalam api penyucian? Nggak bisa, blessed people. Akhirnya lu jadi anak muda yang memble. Lu kenapa lebih banyak baper kepada lawan jenis dibandingkan ketika lu baca Alkitab? Ketika baca Alkitab padahal ayatnya keras, lu be aja. Ada yang salah gak sih? Lu akhirnya lebih banyak baper sama perkataan pacar lu yang belum tentu pasti juga itu hanya dikatakan sama elu. Siapa tahu dikatakan juga sama temennya yang lain. Hello. Gimana anak muda? Di mana posisi lo sekarang? Peringatan dari Yesus udah sangat jelas kepada Petrus, anak Zebedeus, dan kepada kita yang ada di generasi milenial ini. Berjaga-jagalah, roh memang penurut, tetapi daging lemah. Itulah sebabnya Petrus pada saat itu tidak sanggup untuk berjaga-jaga 1 jam aja bersama dengan Yesus. Padahal kalau kita pikir-pikir, 1 jam itu bukanlah waktu yang lama. Sebentar.
Nunggu Piala Dunia yang 4 tahun sekali aja tuh rasanya sebentar, apalagi cuma 1 jam. Tapi nggak sanggup loh. Hey, blessed people, gue mau tanya sama lu. Di sekarang ini ya, ketika Yesus ada, ngajak lu untuk berjaga-jaga 1 jam aja, bisa nggak? Untuk berjaga-jaga dalam pikiran bersama dengan Yesus 1 jam aja, bisa nggak? Jangan-jangan lo kepikiran sama pacar lo. Jangan-jangan lo kepikiran sama kuliah lo. Jangan-jangan lo kepikiran sama masalah-masalah lo yang lain. What the hell? Masa Yesus harus mengatakan hal yang serupa juga sama kita? Kalau Petrus, anak-anak Zebedeus pada saat itu tidak bisa berjaga-jaga 1 jam aja, menurut gue itu masih dalam koridor yang normal. Kenapa? Karena mereka belum ada percontohan. Dalam arti kata, kalau kita zaman sekarang, itu udah enak. Contoh udah banyak. Di Alkitab contoh udah banyak banget. Dari Adam sampai akhir. Kitab dari Kejadian sampai Wahyu udah banyak banget. Kurang apa? Iya kan? Masa kita kalah sama Petrus? Masa kita kalah sama anak Zebedeus? Gimana ceritanya kita mau berjalan bersama dengan Yesus dalam api penyucian? Kalau berjaga 1 jam aja kita nggak bisa. Gimana caranya, blessed people? Kita mau berjalan bersama dengan Yesus dalam api penyucian, mengambil bagian dalam penderitaan bersama dengan Yesus itu gimana caranya? Kalau daging kita yang masih lemah ini dikasih makan terus, sedangkan roh kita tuh dibiarin aja. Meskipun memang roh itu penurut, tapi ingat, daging itu lemah. Yang lemah ini jangan dilatih, jangan dimanjain, jangan dikasih makan mulu. Yang nurut ini yang harus dikasih makan, yang harus dididik. Biar roh kita makin besar, bukan kedagingan kita. Karena kalau daging kita yang berkuasa, bukan roh kita, ujung-ujungnya apa? Kita yang makin besar, bukan Yesus makin besar. Iya kan? Nah, blessed people, kembali dalam video kali ini, dalam tema dalam video kali ini ya, ditekankan perihal berdoa. Supaya kita bisa bersama dengan Yesus di dalam api pemurnian, kita harus memiliki hubungan yang baik, yang harmonis, yang erat, yang intim bersama dengan Tuhan Yesus. Karena kalau kita nggak punya hubungan yang baik, kita nggak punya hubungan yang erat, kita nggak punya hubungan yang intim bersama dengan Yesus, kita nggak bakal pernah bisa bersama Yesus di dalam api pemurnian. Artinya, kalau kita berjalan sendirian, di tengah-tengah daging yang lemah ini berkuasa, roh yang penurut ini menjadi lemah. Di dalam api penyucian, di dalam api pemurnian, di dalam penyaringan, gue yakin dan sangat teramat yakin, kalau lo blessed people dan gue nggak bakal pernah bisa lolos dari api pemurnian. Kita akan keluar seperti jerami yang habis terbakar gosong, bukan seperti batu permata yang dibakar semakin murni, bukan menjadi seperti emas yang dibakar semakin murni. Videonya udah pernah gue bagiin kan? Pilihan ada di tangan blessed people semua. Ingat, dasarnya sudah diberikan oleh Yesus. Bagi orang percaya ataupun orang tidak percaya, dasarnya sudah diberikan sama, yaitu Yesus Kristus. Cuman bangunan yang kita bangun di atasnya, itu kita yang menentukan. Karena kita diberikan kemampuan untuk memilih. Kita pilih yang mana? Batu permata, emas, perak, atau kayu, jerami, dan kawan-kawan yang gampang terbakar. Dan kembali gue ingetin, jangan sampai kita selama ini merasa dekat dengan Tuhan, padahal sebenarnya itu cuma perasaan.
Bahasa sederhananya, lu SKSD, coy. Sok kenal, sok deket sama Tuhan. Lu tahu contohnya siapa nggak? Ketika dalam Alkitab ada sebuah kisah yang menyatakan bahwa, ya Bapak, bukankah aku sudah menyembuhkan orang demi namamu, mengusir setan demi namamu? Kenapa lu tinggalin gua? Bapak bilang apa? Pergi lu, pembuat kejahatan. Sadis nggak? Oh iya. Ini orang bukannya orang yang gak pernah pelayanan kok. Pelayanan. Bahkan dia bisa membangkitkan orang demi nama Yesus. Apakah itu cukup? No. Itu semua kemurahan Tuhan, bos. Lu kalau bisa menyembuhkan orang sakit, jangan jadi gede kepala. Emang lu pikir lu yang sakti? Bukan. Yesus yang sakti. Yesus yang memberikan kekuatannya melalui elu. Kalau lu bisa bangkitin orang mati, bukan elu yang sakti, ya, tapi Yesus yang memberikan mujizatnya melalui elu. Gitu aja. Jadi gak usah ngerasa sakti, gak usah ngerasa deket banget sama Yesus, gak usah ngerasa kenal banget sama Yesus. Jangan. Jangan pakai dasar itu ya untuk mengklaim kalau lu tuh anak Tuhan, kalau lu deket sama Yesus, kalau lu hamba Tuhan. Cuma karena lu sering khotbah, lu disebut hamba Tuhan. Hello, jangan ya. Segala sesuatunya akan dibuktikan nanti. So make sure dari sekarang. Cek hubungan pribadi lu dengan Tuhan. Kalau hubungan pribadi kita dengan Tuhan udah mantap, dibuktikan dengan buah, baru lu boleh pede. Tapi please sekali lagi, jangan pakai dasar lo udah pelayanan, lo sarjana teologi, lo udah sering khotbah di mana-mana, itu menjadi dasar kalau lo dekat sama Tuhan. Ya, gue cuma mau bilang, blow on. Lo blow on kalau pakai cara itu, karena itu bukanlah satu tolak ukur. Ya. Oke blessed people, di video kali ini gue ngajak lo terkhusus anak muda untuk memperhatikan hubungan kita dengan Bapa. Jangan sampai SKSD ya, karena sok kenal sok deket itu nggak asik. Iya, itu hal yang paling menjijikkan, malu-maluin. Jadi pastiin blessed people punya hubungan yang benar dengan Bapa, dan semuanya harus back to the Bible. Tolak ukurnya adalah Alkitab. Selama lo melakukan apa yang Alkitab katakan, lo aman. Tapi di luar Yesus, di luar apa yang ada di Alkitab, lo gak aman. Sekalipun itu kata pendeta lo. Ya. Akhir kata, gue mengucapkan terima kasih banyak buat blessed people yang sudah menonton video ini. Kembali gue ingetin, kalau lo merasa diberkati dari video-videonya Christian Daily, jangan lupa untuk di like, share, dan juga subscribe, biar blessed people bisa terus merasakan berkat-berkat Tuhan. Jangan lupa juga ya nyalain lonceng notifikasinya biar gak kelewat nih videonya Christian Daily Channel. Akhir kata, gue Unedo Tesalonika Gultom mengucapkan terima kasih banyak. Sampai ketemu lagi di video berikutnya. And as always, keep the faith.